Koci, Pak Furkan SPD, dan sebagai pengamat Pak Asikin SPD. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai praktek coaching ini. Silakan Pak Furkan. Assalamualaikum Bu Mas'ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih Pak Furkan? Saya lihat kok Bapak kayak galau gitu. Mohon maaf nih Bu Mas'ad, saya jadi mengganggu dan menyita waktunya Bu. Oh iya, tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya perlu orang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya nih. Apakah Bu Mas'ad bisa membantu saya? Iya Pak Furkan, insya Allah saya bantu. Apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa yang Pak Furkan inginkan dari perbincangan kita pada hari ini? Begini, sebetulnya saya ingin mencari solusi dari persoalan yang saya hadapi ini Bu. Sebenarnya persoalannya Pak Furkan itu apa ya? Coba Pak Furkan ceritakan kepada saya apa yang sedang Pak Furkan rasakan, mungkin saya bisa membantu gitu. Begini Bu Mas'ad, Ibu masih ingat nggak ketika pengawas melakukan supervisi di kelas saya kemarin? Nah, waktu itu saya dapat teguran Bu dari Bapak pengawas. Oh, ya saya ingat. Uh, Sebenarnya apa yang Pak Furkan lakukan sehingga bisa mendapat teguran dari Bapak pengawas kemarin ya Pak? Begini Bu Mas'ad, pada saat saya mengajar beliau merasa keberatan karena saya tidak menggunakan buku teks. Oh begitu Pak. Lalu bagaimana tanggapan Pak Furkan terhadap respon dari Pak pengawas itu? Ya, saya menjelaskan kepada beliau Bu, kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber belajar. Bisa dari buku referensi di perpustakaan, bisa lewat Ya. Google, mengamati lingkungan sekitar, dan tentunya saya tetap mengacu pada kurikulum Bu. Tetapi yang saya lihat ekspresi beliau sepertinya merasa tersinggung dengan jawaban yang saya berikan itu Bu. Oh, jadi persoalannya seperti itu ya, Pak? Ya seperti yang saya jelaskan tadi Bu. Ya, sekarang saya mau tanya nih sama Pak Furkan. Kira-kira apa saja yang Pak Furkan lakukan selama proses pembelajaran, Pak? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi Bu, ketika mengajar, saya menggunakan buku referensi di perpustakaan, menggunakan Ya, media berupa gambar-gambar, mengamati ya. video, mengamati lingkungan sekitar. Terus tak jarang saya juga mengajak anak-anak belajar di luar kelas Bu, bahkan di luar sekolah, semacam wisata edukasi gitu, seperti di Museum Mesin Bojo beberapa hari yang lalu, di Samperaja, Oh, maupun di begitu. dunia usaha dan lain-lain. Lalu kalau boleh tahu, eh, mengapa Pak Furkan tidak menggunakan buku teks ya, Pak, pada proses pembelajarannya? Ya, karena menurut saya anak-anak merasa nyaman saja dengan sumber belajar yang saya gunakan selama ini, Bu. Dan saya yang terpenting kan sudah mengacu pada kurikulum. Apa itu belum cukup ya, Bu? Ya, sebenarnya sih menurut saya apa yang sudah Pak Furkan lakukan itu sudah bagus. Uh, tapi kalau boleh tahu, bagaimana hasil belajar siswanya Pak Furkan ketika Pak Furkan menggunakan beberapa sumber belajar tersebut? Sedangkan Bapak kan tahu ya kalau murid kita itu memiliki karakter yang berbeda dan tentunya juga gaya belajarnya juga kan berbeda nih Pak. Ya, Bu. Kenapa saya nggak berpikir sampai ke situ ya? Kalau seingat saya, selama ini masih ada beberapa murid yang hasilnya kurang maksimal sih, Bu. Nah, itu dia Pak Furkan. Salah satu pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin itu yang dimaksud oleh Bapak pengawas. Jadi bisa jadi Bapak pengawas itu berharap hasil pembelajarannya Pak Furkan itu bisa lebih maksimal kalau menggunakan buku teks. Ya kan, Pak? Iya juga sih, betul juga ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Furkan setelah bercerita persoalannya kepada saya nih Pak?
Jujur nih Bu, sejak kejadian itu saya merasa tidak nyaman, nggak enak gitu aja. Saya jadi kepikiran terus nih. Oh begitu. Kira-kira kalau boleh tahu, apa nih yang membuat Pak Furkan merasa tidak nyaman dan jadi bahan pikiran gitu, Pak? Sebetulnya saya sudah membuat, sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman itu Bu, Bapak pengawas menyampaikan ke kepala sekolah terkait persoalan saya ini Bu. Saya takutnya akan menjadi masalah di kemudian hari. Misalnya kepala sekolah akan mengurangi jam mengajar saya, jadi begitu Bu. Oh begitu ya Pak Furkan. Iya juga sih. Iya Bu Masad, kemarin saya dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Oh ya. Terus apa yang Pak Furkan lakukan ketika menghadap ke Ibu Kepala? Sebelumnya saya sudah merasa kalau saya akan dipanggil karena persoalan ini. Saya sudah Mm. berusaha merefleksi dan mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Saya menjelaskan persoalan yang sudah terjadi mulai supervisi, ditegur pengawas, alasan saya apa dan sebagainya. Nah, dari apa yang sudah Pak Furkan jelaskan tadi, kira-kira apa nih rencana Pak Furkan selanjutnya? Jadi saya berencana akan menemui pengawas itu, Bu. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Saya akan berkomunikasi dan meminta arahan beliau terkait proses pembelajaran yang baik itu seperti apa sih. Wah, itu hal yang bagus, Pak. Saya setuju dengan langkah yang akan Pak Furkan lakukan nanti. Kira-kira nih Pak, setelah menemui Bapak pengawas dan tentunya menerima arahan dari beliau, bagaimana Pak Furkan mengkondisikan proses pembelajaran selanjutnya di dalam kelas, Pak, bersama anak-anaknya? Saya tetap akan menggunakan berbagai sumber belajar yang sudah diterapkan selama ini. Karena murid-murid saya, Bu, karena mereka sudah merasa nyaman dan bersemangat. Kemudian selain dari itu, pada proses pembelajaran berikutnya, saya pun akan menggunakan buku teks juga dan menerapkan beberapa masukan dari Bapak pengawas itu, Bu. Wah, keren tuh Pak Furkan. Apa yang Bapak sampaikan itu sangat tepat, Pak. Saya salut deh sama Pak Furkan. Alhamdulillah Bu, saat sekarang saya merasa lega karena terus terang saya tidak berani menentukan langkah penyelesaian atas persoalan saya ini. Apakah berurusan dengan pimpinan? Takutnya salah langkah, Bu. Ya, Alhamdulillah Pak Furkan. Kalau memang Pak Furkan sudah merasa lega sekarang ini. Lalu dari rencana Pak Furkan nanti, apa komitmen yang akan Pak Furkan lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Nah, untuk hal itu dalam proses pembelajaran saya tetap mengacu pada kurikulum, memenuhi aturan yang ada, termasuk aturan menggunakan sumber belajar dan buku teks itu, Bu. Baik Pak Furkan. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Furkan selain dari itu agar nanti untuk melaksanakan komitmen tersebut, Pak? Ya, mungkin saya akan berkonsultasi dengan Pak Iwan. Kebetulan Pak Iwan mengajar mata pelajaran yang sama dengan saya, Bu. Jadi kami bisa saling sharing gitu. Wah, ide bagus tuh Pak Furkan. Uh, Semoga persoalan yang Pak Furkan hadapi itu bisa diatasi segera dan Pak Furkan bisa mengajar dengan perasaan yang nyaman, enjoy, dan tanpa ada rasa was-was lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu, sudah meluangkan waktu mendengar keluh kesah saya. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu diteladani oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Sama-sama Pak Furkan. Sukses dan semangat selalu ya Pak. Nanti tentunya saya juga akan ketika ada persoalan saya bisa sharing dengan Pak Furkan juga ya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bu. Kalau begitu saya pamit. Ini kebetulan ada keperluan di luar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.